kalau kita lihat nasihat-nasihat sufi itu hampir semuanya sama. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi makan, kurangi tidur, kemudian puasa, zikir, tafakur, itu semua sama semua. Jadi kemana-mana kita ke sufi-sufi klasik ya, itu semuanya sama ininya. Nah sekarang ini yang saya maksud setelah dia menjadi teori-teori, baru kita lihat ini agak ribet, susah gitu, dan banyak orang menjauhi karena lihat tasawuf ini ini satu bentuk pengenalan dalam tradisi sufi. Nah, mungkin ini apa yang saya pahami. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman semua, ada banyak buku di luar sana tentang dunia sufi. Nah, cuma kalau yang saya pahami, saya lebih merujuk ke awal-awal munculnya tasawuf. Gitu. Karena di sana masih original, dan belum ada pembagian seperti yang sekarang ini yang kita saksikan. Sekarang kan dunia sufi itu banyak banget pembagiannya. Jadi kalau kita masuk ke awal-awal dunia sufi sebenarnya, jadi kalau kita masuk bahas di Early Sufism oleh William Chittick, di awal-awal munculnya sufi itu sebenarnya sangat simpel, sederhana, tidak ribet. Tidak seperti sekarang yang sangat banyak ini pembagian dan seterusnya. Karena memang dunia sufi itu adalah dunia sebenarnya dunia laku sebenarnya, dunia yang mesti dilakoni. Nah sekarang ini kita lihat tasawuf itu lebih tidak ada bedanya dengan filsafat ya. Dia lebih ke kognitif, lebih ini dan seterusnya. Padahal kalau kita masuk ke awal-awal, dia sangat laku. Apa yang dilakukan, apa yang mesti, pakaiannya seperti apa, bagaimana cara makan, kalau puasa seperti apa, awal-awalnya seperti itu. Nah memang di perjalanannya, karena banyak kritikan ke dunia sufi, akhirnya para sufi ini membangun teori-teori sehingga banyaklah kita lihat teori-teori sekarang ini. Itu sebenarnya sejarahnya kenapa ada teorinya. Tapi sejak awal dia sangat sederhana, simpel, ke guru, kemudian minta sesuatu, dikasih zikir, diamalin, kemudian dari situ dia mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan di alam batin, entah di mimpi, entah di dunia dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya dia adalah dunia yang dunia batin sebenarnya. Dunia sufi itu dunia sangat batin, dan semuanya berasal dari batin. Nah, kenapa saya maksud dengan perjalanan ya? Karena dunia sufi itu adalah semuanya tentang hati sebenarnya. Dia berusaha bagaimana membersihkan hati, membersihkan diri. Membersihkan diri itu maksudnya membersihkan hati, mensucikan hati. Nah, ketika dia mensucikan hatinya, hati ini kemudian dia akan menjadi cermin. Dari cermin itulah hakikat di batin terpantul ke cerminnya. Kalau bahasa Qur'annya fuad, dalam Al-Quran maka kadzabal fuad maka Rasulullah, apa yang dilihat fuad, hati itu tak pernah dusta. Dia cermin dari realitas. Dia menyaksikan, hati yang menyaksikan, seperti itu. Nah, jadi seluruh usaha para sufi itu adalah bagaimana dia membuat hatinya menjadi cermin. Dan itu kalau kita lihat nasihat-nasihat sufi itu hampir semuanya sama. Kurangi makan, kurangi tidur, kemudian puasa, zikir, tafakur, itu semua sama semua. Jadi kemana-mana kita ke sufi-sufi klasik ya, itu semuanya sama ininya.
Nah sekarang ini yang saya maksud setelah dia menjadi teori-teori, baru kita lihat ini agak ribet, susah gitu, dan banyak orang menjauhi karena lihat ini kok ada sesuatu yang lain yang seolah-olah ini dunia yang tidak bisa kita sentuh. Padahal di awal-awal sebenarnya dia sangat simpel dan sederhana sebenarnya. Nah, yang kemudian akhirnya dia terpisah. Sekarang ini kita lihat, ini yang laku-laku ini lebih banyak ke tarekat, yang teori-teori ini lebih banyak ke ya seperti filsafat ya, seperti itu. Nah, makanya saya lebih condong untuk masuk ke early Sufism. Awal-awal Sufi muncul itu sangat simpel, sederhana, dan semuanya tentang laku. Makanya kalau kita baca buku-buku awal Sufi, terus semuanya bicaranya sangat sederhana dan bicara tentang semua tentang apa yang mesti kita lakukan. Nah makanya tasawuf itu sebenarnya sederhana, adalah satu perjalanan hati di mana dengan perjalanan itulah dia menemukan sisi batin, realitas batin. Jadi seperti yang ada dalam Al-Quran, ya'lamuna adh-dhahirata minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka tahu persis tentang dunia, tetapi anil akhirati ghafilun, tetapi mereka lalai tentang batin akhirat. Anil akhirati ghafilun. Jadi ada sesuatu yang hadir di balik dunia yang kita saksikan ini, disebut dengan dunia batin. Nah, para sufi concern ke sana, ke dimensi yang ada di balik yang kita saksikan dengan kasat mata ini. Mereka concern ke sana, tetapi bukan seperti bukan seperti yang dunia orang sebutnya dunia perjinan, bukan itu ya, bukan seperti itu ya, bukan dunia mistik, bukan ya. Dia lebih concern kepada yang lebih dalam lagi, yaitu dunia roh. Jadi dia concern di sana, dan disitulah sebenarnya kita akan meraih ma'rifat ketika roh kita tercerahkan. Nah, jadi hati berjalan masuk ke roh ini yang kemudian menjadi jalan untuk terkoneksi dengan, kalau baca Syairuni tadi, sumber mata air. Dia menyebut Syams Tabrizi sebagai sumber air. Kau air juga mata air, kau bertalian dengan sumber mata air. Dia terkoneksi dengan sumber mata air. Kalau dalam tradisi Sufi, sumber mata air pengetahuan itu Jibril. Dia sudah terkoneksi. Jadi Jibril alaihissalam itu sampai sekarang masih bekerja. Jadi bukan cuma menurunkan wahyu kepada para nabi, tapi juga sampai sekarang bagi pejalan-pejalan dia memberikan ilham kepada para pejalan. Di malaikat Jibril tidak nganggur seperti yang kita pahami ya, karena nabi misalnya sudah berakhir, kerjanya sudah selesai. Tidak, sampai sekarang pun dia disebut dalam dunia Mambaul Anwar, dia sebagai sumber pengetahuan, sumber cahaya. Nah, sampai sekarang pun dia masih bekerja. Jadi sederhananya tasawuf itu adalah laku sebenarnya, laku mengasah jiwa hati kita sehingga kita terkoneksi dengan ilahi. Nah makanya dunia sufi itu bukan dunia yang instan, Dunia sufi adalah dunia yang kita lakoni terus menerus, yang tadi menikmati perjalanan terombang-ambing, Mbak Rahman. Kita berjalan sampai akhir. Gitu. Nah, makanya ada sema. Kalau capek dia sema, dia menari-nari. Itu sema, itu filosofinya sema. Jadi kalau dia lelah, nah dia menari lagi, seperti itu. Jalan lagi. Itu filosofinya sema. Makanya dalam tradisi sufi ada sema. Sema itu ketika berterusan, lelah. Nah, dia akan sema. Dia menari dengan tarian ilahi. Itu filosofinya kenapa sema hati. Di tradisi Rumi juga.